Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, jadi di sini hari ini Ibu mau mengajar Wildan tentang mata pelajaran PKN. Nah, di sini kita akan belajar tentang apa itu simbol-simbol Pancasila. Simbol-simbol Pancasila itu kayak bagaimana? Apa sih makna dari simbol-simbol Pancasila? Sama apa makna dari sila-sila Pancasila? Nah, kita mau belajar tentang itu hari ini. Nah, jadi tujuannya sih apa kita belajar itu? Nah, kira-kira kalian tahu apa tujuannya kita belajar ini tentang simbol-simbol Pancasila, makna-makna Pancasila? Tahu nggak? Jadi itu maknanya kita belajar tentang simbol-simbol Pancasila, makna tentang sila-sila Pancasila itu supaya kita tahu bagaimana caranya mempraktekkan sila-sila Pancasila itu di kehidupan sehari-hari. Nah, seperti itu. Misalnya Wildan nanti mau jalan terus Wildan ingat, oh sila Pancasila itu kayak begini maknanya. Oh berarti ini harus begini. Nah, seperti itu. Nah, jadi sebelum kita masuknya di pembelajaran, Ibu mau Wildan lihat video proses tentang apa itu sila-sila Pancasila, makna dari sila Pancasila. Nah, di sini Ibu mau lihatkan Wildan tentang makna simbol Pancasila. Video ini. Terima kasih. Dasar negara kita adalah Pancasila. Sementara lambang dari negara kita adalah burung Garuda. Di tengah gambar burung Garuda ada 5 lambang Pancasila. Kelima lambang ini punya arti masing-masing dalam sila Pancasila. Cari tahu yuk. Bintang sebagai lambang sila pertama. Bintang emas diartikan sebagai cahaya rohani untuk setiap manusia. Sedangkan latar belakang berupa perisai warna hitam melambangkan warna alam yang menunjukkan bahwa Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu dan sudah ada sebelum semuanya ada. Rantai sebagai lambang sila kedua. Rantai ini terdiri dari mata rantai berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling terkait. Mata rantai segi empat melambangkan laki-laki dan mata rantai lingkaran melambangkan perempuan. Gambar rantai yang disusun dari gelang-gelang kecil ini melambangkan hubungan manusia yang saling membantu, baik itu laki-laki maupun perempuan. Pohon beringin sebagai lambang sila ketiga. Pohon beringin punya akar tunggal panjang yang menunjang pohon besar ini untuk tumbuh. Akar ini tumbuh sampai ke dalam tanah dan menjalar kemana-mana. Nah, akar dari pohon beringin ini melambangkan Indonesia sebagai negara kesatuan, punya latar belakang budaya yang bermacam-macam. Banteng sebagai lambang sila keempat. Banteng menjadi lambang salah satu sila Pancasila karena banteng termasuk hewan sosial yang suka berkumpul. Hal itu sama seperti saat musyawarah, orang-orang akan berkumpul dan berdiskusi. Padi dan kapas sebagai lambang sila kelima. Padi dan kapas ini melambangkan pangan dan sandang yang merupakan kebutuhan pokok semua rakyat Indonesia. Nah, itu tadi makna 5 lambang Pancasila. Apakah teman-teman sudah hafal Pancasila? Nah, itu tadi ya, itu tentang makna dari simbol-simbol Pancasila. Nah, jadi setelah itu coba Wildan masih ingat nggak apa tadi makna sila dari simbol padi dan kapas? Kebutuhan untuk kebutuhan pokok Ya. dan kebutuhan sehari-hari. Nah,
Jadi kalau makna banteng tadi apa kira-kira? Melambangkan tentang Apa? Kasih perasaan dan apa? tentang melambangkan tentang musyawarah Ah, dan dan lebih ke lebih keras. salah, lebih ke sosial. Lebih ke sosial. Nah, banteng itu adalah makhluk sosial. Jadi banteng itu melambangkan tentang makhluk sosial. Jadi kita sebagai manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Jadi harus selalu bersosialisasi sama sekitarannya kita. Jadi Wildan kalau sering Wildan pernah kalau kumpul-kumpul enggak sama temannya? Pernah. Nah, kalau itu salah satu makna dari simbol Pancasila. Nah, kita itu harus selalu hidup rukun sesama manusia. Kita ini adalah makhluk sosial. Nah, terus sebelum itu, Wildan tahu enggak apa itu isinya sila Pancasila? Sila pertama apa kira-kira? Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. nah, 3, persatuan Indonesia. hmm, 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan kerakyatan hikmah, kebijaksanaan dan hikmat kebijaksanaan dan kalau yang sila kelima apa? Keadilan sosial. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, tahu tidak apa makna dari sila Pancasila yang pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Ya, kita harus patuh Hmm, dan taat. taat apa ini? Taat mencuri kah? Apakah? Atau taat apa? Taat apa? Taat. Taat kepada Nah, agama, nah, taat kepada orang tua, hmm, guru, hmm. dan lain sebagainya. Nah, iya. Nah, setelah itu ada ini Ibu kasih lihat lagi tentang video pembelajaran tentang nilai-nilai Pancasila. Nah, jadi di sini Wildan bisa lebih tahu tentang apa sih makna dari sila Pancasila pertama, kedua, dan seterusnya. Oke ya, silakan disimak. Transfer bisnis kemana saja? Dan terima pembayaran bisnis dari mana saja? Ini lebih mudah. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Apakah kamu tahu nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan sehari-hari? Ya, nilai-nilai Pancasila bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, kids. Bahkan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui berbagai hal sederhana. Yuk kita mulai simak. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa sila pertama. Pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, nilai-nilai yang terkandung dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah 1. Beribadah sesuai keyakinan masing-masing. 2. Saling menghargai agama dan kepercayaan orang lain. 3. Menghormati pemeluk agama lain. 4. Memiliki rasa toleransi yang tinggi antar umat beragama. Sila kedua. Pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai yang terkandung dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah 1. Tidak membeda-bedakan antar sesama manusia. 2. Saling tolong-menolong antar sesama. 3. Bersikap Kemanusiaan adil, 4. tidak beradab. Saling menghargai pendapat orang lain. 7. Nah, perhatikan ya udah. 3. Persatuan Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah 1. Mencintai tanah air dan turut serta melestarikan warisan budaya. 2. Mengharumkan nama bangsa Indonesia. 3. Menjaga hubungan baik dengan setiap warga meski berbeda bahasa, suku, agama,
agama, dan lain sebagainya. 4. Mengutamakan kepentingan bersama-sama. Sila keempat. Pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Nilai-nilai yang terkandung dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah 1. Mengambil keputusan dan menyelesaikan persoalan dengan musyawarah sampai bertemu kata mufakat. 2. Dan memaksakan kehendak terhadap orang lain saat sedang berdiskusi. 3. Menerima keputusan dari hasil musyawarah dengan lapang dada. 4. Menjalankan hasil musyawarah sesuai kesepakatan bersama. Nilai 6. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah 1. Bersikap adil mulai dari lingkungan terdekat di sekitar kita. 2. Menjalankan segala sesuatu yang menjadi kewajiban kita. 3. Menghormati dan menghargai hak orang lain. Nah, itu tadi makna dari semua sila Pancasila, mulai dari 1 sampai 5. Nah, Wildan masih ingat enggak tadi itu apa makna dari sila pertama? Taat bagi pemerintah Nah, dan menghormati sama sesama pemeluk agama. sesama pemeluk agama lain. Nah, kalau sila kelima apa? Kelima, bersikap adil mulai dari keluarga, teman, Ya. dan Oke. Selanjutnya itu berarti Wildan masih ingat berarti ya tentang apa itu sila kelima, sila pertama, makna-maknanya. Jadi jangan dilupa ya. Nah, nanti kalau misalnya Wildan lupa, boleh tanya ke ibu. Jadi, setelah itu, ada yang mau ditanyakan enggak? Bertanya lah kalau misalnya ada yang mau ditanyakan. Kalau Wildan tidak mau bertanya, ibu kasih soal untuk Wildan kerjakan. Ada enggak yang mau ditanyakan? Nah, jadi itu tadi tentang sila-sila, makna sila Pancasila. Nah, terus apa sih itu makna lambang Pancasila? Tahu enggak? Lambang Pancasila yang Garuda. Tahu enggak? Nah, simbol Pancasila itu kan itu Garuda. Nah, jadi di Garuda itu ada banyak, ada sayap, ada leher, ada kepalanya. Nah, di dalam burung Garuda itu, lambang burung Garuda itu ada yang namanya bulu-bulu sayapnya. Nah, itu ada maknanya loh. Nah, itu maknanya. Kalau misalnya Wildan perhatikan ya. Nah, jadi di sini dalam videonya sorry ya, maksudnya dalam gambar di laptop ini Wildan masih bisa lihat kan? Nah, betul. Nah, di sini ada namanya leher. Nah, di leher itu ada 45 bulu di leher. Nah, itu makna 45 bulu di leher. Terus ada 17 helai bulu pada masing-masing sayap. Nah, terus ada 19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor. Nah, selanjutnya paling terakhir itu ada 8 helai bulu pada ekornya. Nah, maknanya itu apa tadi? Itu maknanya melambangkan tentang Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, kapan kita merdeka? 17 Agustus tahun 1440. Salah, tanggal 17 Agustus 1945. Nah, itulah makna dari sayap atau bulu-bulu yang ada di lambang burung Garuda. Nah, itu melambangkan tentang kapan Indonesia merdeka. Nah, seperti itu. Nah, ada berapa helai di lehernya burung Garuda? Masih ingat? Baru dijelaskan barusan. Berapa ya? Ya lupa berarti Wildan. Nah,
tadi di leher itu ada 45 helai bulu. Terus di sayap itu di kiri kanan itu ada 17. Nah, terus di bawahnya itu pangkal ekor ada 19. Terus ekor paling bawah itu ada 8. Nah, jadi itu melambangkan tentang hari kemerdekaan Indonesia. Indonesia. Nah, selanjutnya karena ada yang mau ditanyakan tidak? Nah, tidak ada? Yakin? Serius betulan? Tidak ada? Nah, Oke, kalau tidak ada, Ibu mau Wildan kerjakan soal. Nah, sini Ibu mau Wildan kerjakan soal. Nah, oke, silakan dikerja soalnya ya. ya. Oke. Oke. Ya. Jangan tertawa. Kerjakan soalnya. Atau Ibu bacakan soalnya? Boleh? Bisa aja. Oke. Sini nomor berapa Wildan? Nomor 2. Nomor 2. Nah, di situ apa makna dari lambang Pancasila? Apa makna dari bulu yang ada pada Garuda Pancasila? A. Hari Kartini 21 bulan 4 2023. Atau B. Hari Pahlawan Nasional tanggal 10 bulan 11 2023. Atau Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 bulan 8 1945. Oke, jadi itulah tadi pembelajaran kita hari ini. Jadi Wildan ingat ya tentang sila Pancasila, makna-makna sila Pancasila sama simbol-simbol tentang Pancasila. Apa tadi maknanya? Berapa helai bulu sayap Garuda di sayap kiri kanan? 17. 17, betul. Berapa helai bulu di ekor? Ada 8. Ada 19. Betul, oke. Terus apa lagi maknanya dari banteng? Simbol banteng apa? Bermusyawarah Heeh. antara sesama suku dan walaupun kita berbeda bahasa dan lain sebagainya. Ya, intinya saling menghargai ya. Kita itu adalah makhluk sosial, jadi kita harus saling Menghargai. Nah, betul. Kalau makna simbol sila pertama apa tadi? Taat pada agama Nah, dan menghormati sesama manusia maupun untuk berbeda agama dan betul. lain sebagainya. Ya, kalau makna sila Pancasila yang kelima tadi apa? Yang padi dan kapas. Menandakan tentang kebutuhan pokok itu kebutuhan sehari-hari. Ya, oke, betul. Nah, oke, terima kasih ya atas waktunya hari ini. Ya. Nah, oke, sebelum kita menutup pembelajaran ini, mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
asri innal insana lafi usri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Amin. Terima kasih ya. Oke.